A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah? Kenapa kita masih terus berbuat? Kenapa kita masih terus beramal saleh? Kenapa kita terus masih melakukan kebaikan demi kebaikan? Yang dibutuhkan cuma satu, yaitu kesadaran. Apa yang kita perlukan? Kesadaran. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib, semua kita punya kesalahan. Tapi kebaikan-kebaikan yang pernah atau mungkin sedang kita lakukan hari ini, itulah yang akan menjadi penghapus semua kesalahan atau dosa-dosa kita di masa lalu. Satu kebaikan, lakukan kebaikan lagi, lakukan lagi, terus sampai akhirnya kita paham bahwasanya kebaikan-kebaikan itu ujung-ujungnya kembali kepada kita lagi. Amal soleh yang kita lakukan, pertolongan atau kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan untuk orang lain, itu kembali kepada pelakunya. Dia kayak bumerang, dilepas, ada lagi. Itulah yang Allah pesankan kita di in ahsantum ahsantum li anfusikum. Di level-level antum yang sudah rutin isi ikut SMK ini, saya sekali lagi pesan berkali-kali dan nyampaikan berulang-ulang, ujian antum bukan lagi di level maksiat fisik. Antum tidak diurus atau diajak iblis untuk bermaksiat secara fisik, minum minuman keras, mabuk, gitu, zina, makan riba, udah lewat episode. Antum sudah tahu ini riba, tidak boleh. Apa yang antum lakukan? Antum dituntut untuk terus menjaga sesuatu yang tidak nampak. Apa itu? Hati. Apa ujiannya? Maka tidak semua yang antum dengar harus antum sampaikan. Dan semuanya yang antum harus yang dengar itu harus antum ceritakan. Karena apa yang antum dengar, itu kadang-kadang juga belum tentu sesuai dengan kejadian asli. Maka dimensi itu, dimensi hati ini, Allah Rabbi, luar biasa. Karena baginda Rasulullah yang pesan, siapa yang betul hatinya, kalau segumpal daging itu betul, maka betul lah semuanya. Kalau rusak satu itu rusaklah semuanya. Kalau ujian fisik itu tidur, bangun, udah hilang gitu, betul kan? Makan enak, tidur, udah. Makan enak, tidurnya. Tapi kalau ujian hati, dan naluri manusia akan mengatakan dirinya yang paling benar, maka ada ayat tadi saya renungkan gitu. Hari ini kita juz 21 kan? Surat Al-Ankabut. Ini belum pernah saya bahas.
Seingat saya belum pernah. Ayat 52. Saya mau ngomong ini sama yang mau dengar. Saya mau menyampaikan materi ini untuk yang mau dengar. Dan sepertinya hari ini saya tidak lama balik awal gitu ya. Qul kafa billahi baini wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Aku dan kamu tuh selalu antara aku dan engkau dan Tuhanmu. Baini wa bainakum tuh tidak selesai gitu saya dengan Pak Abdurrahman gitu. Nanti yang menjadi hakimnya tuh Allah. Kafa billahi baini wa bainakum, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara kita gitu. Sejatinya memang kita sendirian, betul nggak? Sendirian nggak kita? Siapa bilang antum berpasang-pasangan? Kasat matanya. Sejatinya antum tetap sendirian, menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amal. Dan kesendirian itu yang membuat banyak orang akhirnya lupa gitu. Kesendirian itu yang banyak membuat orang berpikir dia hidup selama-lamanya. Kesendirian itu yang banyak membuat orang merasa Allah jahat sama saya gitu. Karena saat dia sendirian itu iblis masuk kan. Lihatlah Asia, masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Siapa suaminya? Suami istri ke dia. Apakah suami istri itu pasti dua-duanya masuk surga? Nah, apakah ketika istri baik suami pasti masuk surga? Tidak juga. Apakah ketika istri jahat suaminya pasti masuk neraka? Enggak, tenang aja kita. Kita sendiri dan kita masing-masing. Nah, kafa billah wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagiku Allah. Ini ujiannya sampai mati. Saya berbuat untuk siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk siapa aku ini berbuat? Untuk siapa aku ini melakukan amal soleh? Penilaian manusia tidak akan membuat antum mulia, tidak juga bikin antum hina. Dan harus diingat, penilaian manusia tidak sama dengan penilaian Allah. Apa? Penilaian manusia tidak sama dengan penilaian Allah. Masya Allah ya antum nih ya, wow, gitu, dia puji-puji gitu, istighfar gitu, astagfirullah. Yang diomongkan itu tidak sebaik. Dan kita pun kadang-kadang juga tidak suka kan dipuji-puji berlebih-lebihan tuh. Merasa gak? Dipuji berlebihan kita tidak suka, ya kan? Dicaci maki juga ya biasa aja gitu. Wa kafa billahi baini wa bainakum itu kan wa kafa billahi syahida baini wa bainakum, gitu kalimat asalnya.
Cuma Allah bilangnya wa kafa billahi baini wa bainakum syahida. Tidak di tag, tidak di mention, tidak diajak ngobrol. Itulah perasaan yang hadir dalam diri Rasulullah saat ketika Siti Khadijah meninggal dan pamannya Abu Thalib meninggal. Al-Quran tidak turun saat itu berapa waktu. Orang-orang kafir memfitnah mengatakan Tuhannya Muhammad sudah meninggalkannya. Langsung dibantah Allah kan. Wadduha. Tadi Ustaz baca ya. Watin tadi. Ad-duha kan? Ad-duha. Saya bilang oh Allah. Kok saya padahal tidak request ayat. Biasa budak-budak ini kan surat-surat panjang yang dibaca. Hari ini nasihatnya Ad-duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Allah tuh tidak mungkin zalim sama hambanya gitu. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Buat orang-orang yang hari ini hatinya sedang sedih, orang-orang yang hari ini sedang mungkin tidak semangat, coba cek lagi ke dalam dirimu, dalam hatimu. Apakah ini betul-betul karena kesalahanmu, atau karena kesalahan orang lain, atau kau merasa kau yang paling benar, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kafa billahi syahida yang menjadi pegangan, kafa billahi syahida yang menjadi kuat pegang teguh, maka antum pasti mudah sekali untuk muhasabah, mudah sekali untuk introspeksi diri, mudah sekali untuk merenung. Dan saya sering bilang gini, apa yang Allah ujikan ke kita di dunia ini, itu saya rasa tidak ada apa-apanya dibanding nanti hisab dan pembalasannya di akhirat. Betul gak? Qul kafa billahi syahid baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard. Kemarin saya ngomong waktu pas di Bandung, kayak tidak punya Allah aja. Apa? Duduk tenang-tenang, tak usah gerasa-gerusu. Lakukan yang terbaik, lakukan yang bisa untuk melakukan. Bisanya istighfar pakai jari, istighfar pakai jari. Bisanya astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi, bagus. Bisanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lakukan. Apa aja? Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Nanti Allah yang akan tunjukkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan tidak mungkin seseorang yang hatinya terpaut, terikat, terkonek, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh Allah, tidak mungkin. Fadhkuruni adzkurkum. Saya pun bukan kadang ya, sering gitu doa. Ya Allah, saya bilang, kalau ada hal yang kau tidak suka dalam diriku, kelakuan ini, tolong tunjukkan dan mudah-mudahkanlah aku untuk melihat aib dan kesalahan itu ya Allah. Tapi kalau ada hal-hal yang engkau suka dari diriku dan itu baik menurut engkau ya Allah, tolong bimbing aku supaya istiqomah melakukannya. Gimana tadi doanya? Ya Allah, seandainya ada hal-hal yang baik-baik dalam diriku yang engkau suka, maka bimbing hamba untuk istiqomah melakukannya. Waalaikumsalam. Apakah itu amalan harta, amalan badan, dan amalan hati? Ya Allah, kalau ada hal-hal yang tidak engkau sukai dari diriku, maka tolong tunjukkan
dan mudahkan saya untuk meninggalkannya. Itulah sebenarnya inti dari doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, doa itu bukan untuk menyingkap siapa salah siapa yang ini. Doa itu justru tujuannya supaya kita bisa semakin istiqomah dalam kebaikan-kebaikan dan semakin jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Itu maksud doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan dulu ya Allah, oh salah aku ini, salah aku ini. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard. Bayangkan, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma fis samawati wal ard, langit bumi. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Amanu bil batil, ngambil hak orang dengan cara yang tidak benar, hasad, iri, dengki. Amanu bil batil, mau cari yang halal sok suci ente, yang haram dia susah. Amanu bil batil, kalau tidak ngutang mana bisa. Amanu bil batil. Amanu bil batil. Apalagi ayaman amanu bil batil itu orang yang percaya judi online, orang yang percaya sama riba, percaya sama narkoba, percaya sama hubungan sesama jenis. Amanu bil batil wa kafaru billah, mengingkari hadirnya Allah. Dia tidak ngerasa bahwasanya ada Allah gitu. Dia tidak bisa baca sinyal-sinyal yang terjadi dalam kehidupannya. Ya kan, apa yang terjadi sama istri, apa yang terjadi sama keluarga, apa yang terjadi sama sekitar, apa yang terjadi dengan finansial, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, gimana suasana hati kita. Itu kan Allah semua yang menakdirkan, betul tak? Hari ini senang, besok sedih, senang lagi, banyak sedihnya. Kenapa? Mari saya sudah bilang, ikhlas, ridho, sabar. Outputnya bahagia. Apa kau tak bahagia? Kan tinggal tembak ke diri sendiri. Udah ikhlas belum aku? Ustaz agak lesu, kurang sehat kan? Enggak. Lagi pengen mengecikkan volume ya. Ngajak antum pikir sebentar. Mungkin ke depan SMK ini udah lama lagi, setengah jam. Atau 10-15 menit dah. 10-15 menit dah. Ikhlas gak kita nih? Mana kita tahu? Ridho gak kita nih? Gak tahu juga. Sudah sabar belum kita nih? Gak tahu juga. Ikhlas, ridho, sabar cuma Allah yang bisa nilai. Tapi outputnya nampak dalam keseharian. Apa outputnya? Bahagia. Betul gak? Cek aja. Qul kaffa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun, kata Allah, dia rugi. Kalau saya menangkap ayat ini, ruginya tuh di dua dimensi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi di dunia, rugi di akhirat.
Antum berhak untuk bahagia tanpa harus pusing dengan penilaian manusia. BTS yang saya bilang bahagia tanpa syarat, bahagia aja. Apa bahagia itu? Ya makan enak, tidur nyenyak, fokus pada kebaikan-kebaikan. Nanti biarlah Allah yang mendatangkan pertolongan, membukakan pintu kebaikan. Sudah kafabillahi syahida belum? Sudah kafabillahi wakila belum? Karena kalau orang itu berbuatnya karena Allah, ciri-cirinya tuh bahagia. Tapi kalau orang tuh berbuatnya karena manusia, dia gampang kecewa. Ini rumus sudah. Antum nggak usah pusing. Tinggal ngecek untuk siapa aku sebenarnya berbuat ini. Untuk Allah, ya udah lanjut, ayo. Apa amanah yang antum diberikan? Apa tugas yang antum harus jalani? Lakukan yang terbaik, do the best. Nanti waktu akan menjawab. Time's answer. Kalau sakit hati, sakit perasaan, sakit otak ketika berpikir, cuman ya, jangan-jangan orang tuh gini. Itu yang kata pepatah Melayu dulu, ngukur baju di badan. Dia punya perangai A, tapi menganggap orang lain juga punya perangai A seperti yang dia lakukan. Ya kalau tidak ada apa-apa ya jalan ya. Ya kan? Kayak biasa ya. Tapi itu kan tidak gitu kalau di kafabillahi syahida ini tidak sesederhana yang antum biasa mention. Untuk pagi hari ini, di hari Senin ini, saya cuma mau ngomong itu kan. Dan saya rasa cukup. Silakan nanti antum merenung masing-masing. Antum muhasabah. Saya juga lagi pengen muhasabah. Lagi pengen ngerenung juga gitu. Kafabillahi baini wa bainakum syahida. Kalau memang ada hal-hal baik dalam diriku ya Allah yang Engkau suka, tolong bimbing saya untuk istiqomah melakukannya. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang Engkau tidak suka ya Allah dari diriku, maka tolong tunjukkan kepadaku dan bimbing aku untuk bisa meninggalkannya. Misalnya kita suka buang-buang waktu gitu, Allah tidak suka, dikasih sama Allah kesibukan, mulai sibuk. Dikasih Allah pekerjaan yang membuat kita akhirnya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan handphone, sehingga kita tidak sempat menggosip sana, menggosip sini. Nah, itu tanda-tanda dari Allah. Bahkan mungkin ada yang bentuknya itu tidak enak gitu. Misal harus sakit, tapi dengan sakit itu antum jadi tidak pernah lagi berjalan-jalan ke tempat-tempat maksiat. Ada orang hobinya main perempuan, pergi ke panti pijat dan seterusnya. Tiba-tiba pas mau keluar rumah kena tabrak orang, patah kakinya. 3 minggu tidak keluar rumah, 3 minggu di rumah sakit, 3 minggu di atas kasur. Itu cara Allah supaya dia tidak melangkah ke tempat maksiat. Betul nggak? Giliran mau marah-marah, mau ngomel-ngomel, bibir sariawan. Allah suruh istighfar tuh. Lagi pengen makan enak, kawan-kawan ini ada yang viral, sakit gigi, tidak bisa makan. Cara Allah menyelamatkan supaya dia tidak makan yang haram.
Tidak ada yang buruk di dunia ini. Kalau boleh saya nyampaikan sama antum, tidak ada yang buruk di dunia ini. Yang buruk itu adalah cara pandang kita, cara kita menyikapi. Itulah pesan Kiai Hasan untuk kami soal kemarin Jumat sore. Waktu saya ke Gontor, Kiai Hasan pesan hati-hati dalam merespon sesuatu. Kalau mungkin antum pernah dengar saya nyampaikan ada 2 ilmu penting di dunia ini. Satu ilmu respon, yang kedua ilmu konsisten. Apa yang pertama? Respon dan konsisten. Jangan konsisten bodoh, konsisten baik, konsisten istiqomah, konsisten dalam kebaikan. Kiai Hasan tuh, kami cerita canda-canda gurau-gurau, Toto langsung ngomong, hati-hati dalam merespon sesuatu. Saya bilang, materinya pas sekali. Pas untuk siapa? Untuk saya lah. Kan saya yang diajak ngomong sama Kiai. Qadarullah ada beberapa orang di situ. Nah, mereka mau nengok siapa tuh? Nengok orang lain, nengok istrinya, nengok suaminya, nengok pasangannya, atau nengok ke dalam. Kan saya udah bilang SMK ini bukan untuk nilai orang lain. SMK ini dibuat untuk nilai diri sendiri. Kebaikan pasti ada musuhnya. Masa kebaikan tak ada musuh? Aneh sekali. Dari zaman Nabi Adam diciptakan, Allah ciptakan musuhnya langsung. Sebelum ada Adam, tak ada musuh. Begitu Adam tercipta, langsung ada musuh. Ya kan? Nabi-nabi yang hari ini kita baca ceritanya, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam, mamanya Nabi Isa, Maryam, Nabi Zakaria yang mengasuhnya. Itu sekelas-kelas itu Allah uji. Musa bertemu dengan Khidir di surat apa? Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Ilmu respon kan yang Musa tuh belajar. Betul lah. Ngapa kau bunuh? Ngapa kau bocorkan kapal? Ngapa kau tidak minta upah? Itu ilmu respon semua. Bagaimana Umar bin Khattab dalam ceritanya yang masyhur, yang dia masuk di dalam gua, pakai sorbannya ditutup semua lubang-lubang yang ada di situ, ya kan? Tinggal satu lubang, kain udah habis, tinggal ada satu lubang yang belum bisa ditutup, ditutuplah pakai kakinya Abu Bakar. Ternyata lubang yang tidak ditutup pakai kain, itulah yang ada ularnya. Saat baginda Rasulullah tidur di paha beliau, di kaki beliau, itu ular matok, sakitnya luar biasa. Abu Bakar tuh mau nangis, mau teriak, tapi takut baginda Rasulullah bangun. Saking sayangnya sama Rasulullah. Sakit dianya, tapi ditahan. Tapi karena sakit sekali, tak sadar dia, ada air mata yang keluar, lalu menetes air mata itu sampai kena ke wajahnya Rasulullah. Bangun baginda Rasulullah, ada apa Umar? Ya Rasulullah, kakiku digigit ular. Kenapa kau tidak bangun? Karena aku takut mengganggu istirahatku. Kayak gitu loh kasih sayang sahabat sama Nabi itu. Rasulullah lalu berdoa kan, doakan kakinya Abu Bakar, lalu sembuh. Kasih sayang itu Masya Allah. Masya Allah kasih sayang Allah. Luar biasa baiknya Allah. Ajarkan kepada sosok. Makanya ada kalimat Thaniyatnaini idhuma fil ghar faqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ilmu respon. Kakak berharap hidup gak ada masalah? Salah.
pakai ini untuk nilai orang lain juga salah. Introspeksi, muhasabah, koreksi diri, terus renung. Saya ini kalaulah bukan karena ingat dosa-dosa masa lalu saya di mulut saya ini, saya pilih SMK ini sebulan sekali. Tapi karena tahu saya bikin dosa tiap hari, saya minta sama Allah, semoga Allah izinkan saya bisa nyampaikan kebenaran, nyampaikan sesuatu yang baik. Walaupun saya sangat tahu dan sadar, tidak semua orang suka dengan apa yang saya sampaikan. Dan itu kan sudah saya sampaikan sama antum semua. Antum jangan GR ya, semua orang akan suka sama antum. Apa yang antum lakukan akan disalahpahami oleh orang. Apa yang antum kerjakan akan disalah artikan oleh orang lain. Apa yang antum sampaikan akan disalah sikapi oleh orang lain. Nih. Apapun yang disalahpahami, disalah artikan. Terus satu lagi tadi apa saya bilang? Dah, cukup. Apapun yang kita lakukan, coba bilang, pasti disalahpahami oleh orang, disalah artikan, disalah sikapi oleh orang lain. Terus antum berharap orang-orang itu langsung cinta sama antum, langsung suka sama antum. Disitulah kafabillahi syahidannya berbunyi. Disitulah kafabillahi syahidannya dites sama Allah. Grade-nya grade berapa nih? Level berapa kafabillahi syahidan? Level 1, level 2, level 3. Terima kasih ya Bu, jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin. Kamu kenapa ngomong gitu? Kamu kira saya ini gak punya adab ya sama kamu? Hah? Aku yang minta maaf? Iya yang ngegas. Jangan bilang-bilang minta maaf gitu. Oh salah minta maaf. Terus kita balik ya. Tuh, tidak sopan ya, tidak pamitan pulang-pulang. Padahal yang mau pamit nih takut gitu. Nanti kalau saya pamitan salah lagi. Salah terus. Maka sudah kafabillahi syahidakah kita? Sudah kafabillahi wakilakah kita? Tidak usah jawab pakai mulut, tidak usah jawab pakai bibir. Jawabnya pakai respon dan konsistensi. Gimana cara jawabnya? Cara menjawabnya adalah how to respond. Bagaimana
responnya. Ini pesan Kiai Hasan kemarin. Bagaimana antum masih melakukan kebaikan? Masih. Antum masih istighfar enggak? Antum masih baca Quran enggak? Masih istiqomah muhasabah enggak? Teruskan. Lanjutkan. Masih bikin karya enggak? Masih bikin video? Masih bikin resume, nulis-nulis? Masih. Lanjutkan. Apapun yang kita lakukan pasti ada yang disalahpahami oleh orang lain, disalahartikan oleh orang lain, disalah sikapi oleh orang lain. Maka cara menjawabnya adalah bagaimana respon itu? Bagaimana konsistensi kita melakukan kebaikan itu? Jaga wudu, nyusun sendal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, menjadi zikir harian, memaafkan, meminta maaf. Dah? Clear? Begitu. Selamat beraktivitas sama kakak. Mudah-mudahan hari ini jadi hari yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Semoga Allah bukakan pintu-pintu rezeki dan pintu kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah juga takdirkan amal soleh baru untuk kita berbuat, untuk menebus dosa-dosa kita yang masih banyak. Dan semoga kebaikan-kebaikan itu membuat kita menjadi lebih baik, bukan merasa lebih baik. Paham? Al-Fatihah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. 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 Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mudahkan perjalanan yang sedang safar. Semoga Allah sehatkan yang sedang sakit. Semoga Allah bahagiakan yang sedang sedih. Semoga Allah bukakan pintu-pintu kebaikan buat orang yang hari ini sedang berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Buat para ayah, para istri, semoga Allah kasih kita rezeki yang halal, supaya kita bisa memberikan nafkah anak, cucu, keturunan kita dengan rezeki yang halal saja. Buat yang punya bisnis, punya usaha, dagang, semoga dagangannya laris, ya, berkah, ya kan, berlimpah,
banyak rezekinya, banyak zakatnya, banyak infaknya, banyak sedekahnya, banyak kebaikan-kebaikan dalam usaha dan bisnis yang abang kakak sedang rintis. Dan mudah-mudahan bisnis usaha itu juga menjadi pembela kita semuanya di hadapan Allah. Pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi pekerjaan yang diridhai Allah. Semua karya, semua amal soleh, semua perbuatan, semua kebaikan, semua hal-hal yang sedang kita lakukan menjadi jembatan atau menjadi pintu surga kita menuju kampung akhirat yang abadi itu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Berkah selalu, sehat-sehat semuanya ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu. Mohon doanya. Saya pamit ya. Pamit. Izin berangkat. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.